Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Saya di sini ingin berkonsultasi kepada Mbak. Apakah bisa, Mbak? Oh iya, silahkan. Saya sangat senang kamu datang ke sini. Iya, Mbak. Saya di sini Ratnanisi, mahasiswa dari UIN Ardenta Lampung semester 5, Mbak. Oh iya, yang semalam juga sudah menghubungi saya ya, Mbak. Ya, betul, Mbak. Nampaknya Mbak Ratna ini ada keperluan ya dengan saya. Iya, Mbak. Apakah Mbak ada waktu? Saya ingin sedikit bercerita, ingin berkonsultasi pada Mbak. Oh, tentu bisa. Saya sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, di sini kita bisa lebih santai aja ya, jangan terlalu tegang. Jadi bagaimana nih kabarnya Mbak Ratna hari ini? Alhamdulillah baik sih, Mbak. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, rupanya saya perlu berkenalan dulu ya Mbak. Kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Ya, betul, Mbak. Baik, nama saya Firda Fauzia. Saya tinggal di Bandar Lampung. Jadi dulu tuh waktu SMA, saya tuh tertarik belajar bimbingan dan konseling. Sehingga saya menempuh studi S1 itu jurusan bimbingan dan konseling. Oh, gitu ya, Mbak. Ya. Baik Ratna, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum, Mbak. Saya baru sekarang ini saya Oh, mengikuti. baru pertama kali ini ya. Bagaimana kalau saya menjelaskan tentang konseling kepada Mbak Ratna? Iya, Mbak. Baiklah, jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor, yaitu saya kepada konseli, yaitu Mbak Ratna, agar Mbak Ratna itu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dialami. Dan konseling itu dilandasi oleh asas-asas Mbak, jadi seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Namun apa yang saya sebutkan ini adalah hal yang sangat penting, yaitu asas kerahasiaan, menjamin semua data-data atau informasi terkait dengan yang masalah Mbak Ratna alami. Selanjutnya pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya Mbak, jadi kita ini akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebihnya 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka sebaiknya kita benar-benar memanfaatkannya ya Mbak. Bagaimana, apa Mbak Ratna sudah paham? Begitu ya, Mbak. Iya, Mbak. Saya setuju, saya paham. Saya juga paham tadi yang Mbak jelaskan. Saya sekarang mengerti tentang konseling, Mbak. Ya, saya juga berterima kasih karena Mbak Ratna telah bersedia mendengarkan penjelasan saya tentang konseling. Iya, Mbak. Sama-sama. Baiklah, kalau begitu coba Mbak Ratna ceritakan kepada saya apa sih yang menjadi ganjalan di hati Mbak Ratna saat ini? Gini ya, Mbak. Saya ini merasa khawatir, Mbak. Maksudnya khawatir gimana itu Mbak? Jadi gini, Mbak. Saya tuh memiliki kebiasaan minum kopi yang secara berlebihan gitu, Mbak. Coba Mbak Ratna ceritakan lebih detail lagi pada saya, bagaimana sih itu kok bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi? Begini, Mbak. Awalnya kan keinginan untuk mengerjakan tugas pada malam hari, yaitu saya dengan sengaja tuh minum kopi. Makanya saya tuh agar tidak ngantuk gitu, Mbak, minum kopi itu. Tapi lama-kelamaan tuh kepala saya tuh terasa pusing gitu, Mbak, dan tidak semangat dalam melakukan tugas-tugas malah, Mbak. Oh ya, ya saya paham kok maksudnya Mbak Ratna. Nampaknya Mbak Ratna juga sangat terganggu ya Mbak dengan keadaan Mbak seperti ini. Iya, sangat sangat mengganggu pokoknya, Mbak. Baiklah, tapi itu Mbak Ratna tahu dari mana kalau
kopi itu bisa menahan ngantuk sehingga Mbak Ratna tuh bisa mencoba mengkonsumsi kopi. Awalnya tuh saya mencoba mengonsumsi kopi itu karena saya mendapat saran dari teman saya kalau mengerjakan tugas malam hari supaya tidak ngantuk tuh minum kopi, dan ternyata efeknya benar yang saya rasakan. Dari situ saya lakukan berulang-ulang sampai akhirnya kecanduan mengonsumsi kopi, Mbak. Jadi Mbak Ratna sendiri juga udah menyadari ya dan udah merasakan bahwa yang Mbak Ratna alami saat ini tuh eh, sudah kecanduan lah kan dengan kopi itu, dan itu juga sudah secara berlebihan. Mbak Ratna tuh sudah tidak wajar lagi. Iya, Mbak, saya ingin menyesali masalah ini, Mbak. Bagus. Jadi ini juga termasuk sebuah kemajuan ya Mbak, yang sangat diinginkan, karena itu saat ini sangat tepat bila kita diskusikan nih tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Mbak, saya setuju. Baik, jadi tujuan konseling kita ini adalah untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan menghilangkan reinforcement yang mengikuti perilaku yang tidak diinginkan oleh Mbak Ratna tersebut, yaitu berlebihan dalam mengkonsumsi kopi. Begitu ya, Mbak. Lalu apa yang saya harus lakukan, Mbak? Jadi kan kita sudah berdiskusi nih tentang tujuan konseling, sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan itu diperlukannya teknik atau cara yang mudah untuk Mbak Ratna lakukan. Saya ingin memilih salah satu teknik atau cara yang harus Mbak Ratna pelajari dengan saya, yaitu teknik yang saya pilih itu teknik penghapusan. Dalam melakukan proses konseling ini, saya melakukan proses ini dengan memberikan reinforcement atau penguatan kepada Mbak Ratna. Dalam penguatan ini, saya yang sedikit memberikan masukan atau saran kepada Mbak Ratna bahwa mengkonsumsi kopi yang berlebihan itu tidak baik ke depannya ya Mbak. Gitu ya, Mbak. Oh, begitu ya, Mbak. Saya setuju dan saya tertarik untuk mempelajari teknik yang telah Mbak jelaskan tadi. Oke, jadi sekarang Mbak Ratna itu bisa memulainya dengan mengurangi stok kopi, untuk mengurangi kebiasaan mengkonsumsi kopi yang berlebihan itu yang Mbak Ratna selalu lakukan. Iya, Mbak, akan saya coba. Ya, bagus sekali. Iya, Mbak. Apakah hanya itu ya, Mbak, yang dapat saya lakukan? Pasti tidak cuma itu sih Mbak ya, karena kan setelah adanya perubahan dengan itu, selain mengurangi stok kopi, Mbak Ratna juga harus memperbanyak mengkonsumsi air putih, makan makanan yang seimbang, dan juga tidak lupa itu olahraga ya Mbak, olahraga yang secara teratur. Gitu ya, Mbak. Baik. Pasti akan saya lakukan saran dari Mbak. Tentu saja ya Mbak Ratna harus lakukan itu kalau memang mau ada perubahan di bagi Mbak Ratna. Tentu baik, Mbak. Jadi bagaimana nih keadaan Mbak Ratna sekarang? Apakah masih khawatir atau apakah tidak? Apa ada merasa ringan? Saya sih sedikit lebih baik ya, Mbak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi kepada Mbak untuk bisa mengobrol-ngobrol lagi seperti ini? Jadi bagus lah ya Mbak kalau begitu. Saya mah selalu ada di sini Mbak, kapan aja. Jadi kalau tidak sedang ada kegiatan, Mbak Ratna juga bisa datang ke sini. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Harapan saya sih walaupun tidak berhenti total Mbak Ratna mengkonsumsi kopi, setidaknya Mbak Ratna itu ada perubahan gitu ya Mbak. Setidaknya Mbak Ratna mengkonsumsi kopi itu rutin hanya pada siang hari saja. Pada malam hari itu
ya jarang-jarang aja gitu ya Mbak, dan tidak berlebihan juga. Iya Mbak, akan saya coba, semoga saja ya Mbak. Oh iya Mbak, saya rasa saya permisi dulu ya Mbak, kayaknya sudah cukup. Iya Mbak Ratna, saya senang Mbak Ratna sudah datang ke sini dan berbagi cerita dengan saya, dan saya menunggu kedatangan selanjutnya ya Mbak. Iya Mbak, kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak Iya sebelumnya. sama-sama, selamat malam Mbak Ratna.